Kan ada 3 nih yang kayak gini. Ya, Nah, satunya mana? mobil. Di mobil. Hmm. Aduh, turun lagi. Gak usah pakai ini. Salah serimoniknya. Ini salah ambil serimonik. Itu master yang pakai serimonik satunya. Oh gitu. Kan yang di charger kan ada 3 nih. Ya, Nah, yang satu kan masternya, yang 2 mic-nya. ya. Ah, Salah Gus. salah lah. Oke, saya mulai ya sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku pejalan pada pekan Cakran Lodaya Nusantara, dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Syamsul Al-Fakir bersama kameramen, dan saya di sini ditemani Pak Widodo. Pak Widodo ada di dalam, dan Pak Widodo lagi pengen kenalan sama Mat Suling, penasaran pengen ikut. Jadi kita sholawat terlebih dahulu ya sahabat-sahabat. Lanjut kita doa likom satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liham satun udfi biha haral wabah ilhatimah al-mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama, dan tentunya tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Tuh Pak Widodo tuh di dalam tuh, diliatin tuh. Dan saat ini saya itu sebenarnya ingin membantu waktu itu, tapi Oh iya iya. Tuh Pak Widodo lagi ngapain Pak Wid? ini ngobrol-ngobrol. Kenalan Pak Wid. Sudah Kenalan. Nah, ini ternyata Mat Suling, orang yang bikin heboh. Itu dia tempatnya, wah Naiknya capek nggak Pak Wid? wah capek sekali, sampai saya mau diajak pembukaan jenengan kula Pak istirahat. Diminum Mbah. Mat Suling, Mbah Mat Suling. Diminum dulu. Nah, ini ada roti nih. Kita buka lah rotinya lah. Kita makan biskuit nih. Apa lagi nih ya? Nah, ya tadi yang belanja Pak Wid itu. Cari di bawah sana. Tadi kan saya cerita, saya itu dulu juga orang ya gitulah, tapi waktu itu sebenarnya kan saya ngikuti jejak GNS dengan itu mat itu. Sebenarnya saya itu geram karena saya gitu, karena kata Gus saya bilang saya bantu Gus, saya izin minta bantu, saya kata dianya itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Justru setelah dari luar aja kamu. Ngapain ikut masuk? Justru setelah nanti hampir semua orang itu Kelihatan Pak Widodo. sadar, sampai Mat Suling Sawitnya nggak besarnya para adep ke sana aja. oh iya iya, sampai gurunya mat itu sampai tobat, malah saya diajak ke sini. Ini jangan ngomong dulu, dimakan dulu. Kang. Iya, iya. Silakan. Ya Allah. Sekarang kok ada ini, ada panah. Suka manah toh? Berburu. Ya, dulu untuk berburu. Oh, buat makan. Oh ya buat makan. Di gunung tuh cuman makanannya cari Oh hewan-hewan iya. itu ya. Berarti kalau mau makan nyari hewan-hewan Iya gitu ya. dulu, tapi kalau Sekarang mau nggak boleh. makan buah ya ada, tapi ya cari. Oh, cari. Iya. Mm-mm. Tapi
udah tua begini gimana caranya jalan udah kumpoyongan ya anak itu tuh ya. Saya itu justru mau setelah ini saya itu mau pengen pengalaman dari Mas Suling. Rokok. Oh iya makasih bisa. Rokok. Terus ini sebenarnya tujuan yang ke Mas Suling ini mau apa tak Gus? Lah sampean katanya mau ikut. Lah mau ikut kok. Sebenarnya saya itu merasa kecewa loh Gus. Sebenarnya loh. Apa? Waktu itu saya telepon nggak diangkat, di WA nggak dibales, nggak pernah perhatiin. Oh iya. Ngomong-ngomong nomor WA, mohon maaf sahabat-sahabat. WA admin lagi error beberapa minggu ini. Jadi mati WA-nya. Saya nggak tahu. Jadi mungkin nanti saya akan ganti nomor ganti nomor admin ya. Mungkin kayak gitu ya, Den. Iya, Mas. Alangkah baiknya gitu ya. Betul, Gus. Cuman ini saya lagi pesen nomor di Gaprari ya apa? Grapari. Grapari. Lagi betulin nomor di Grapari. Hah? Di Grapari. Di Grapari. Iya. Ya, saya tadi pagi sudah ke Grapari. Nah, bener Grapari ya? Nah, soalnya aku kalau ngomong itu kadang salah gitu. Grapari. Lah, saya udah datang ke Grapari. Dan katanya 2-3 hari baru jadi. Ini kameranya kenapa sih? Ketutup apa? Nah, itu dinaikkan aja. Oh, iki. Jadi sementara waktu melalui email aja ya, emailnya ada di bawah deskripsi, kalau enggak di kolom komentar emailnya. Jadi di sini saya pengen ngomong juga, menyampaikan kepada yang kemarin Mas siapa itu yang telah membeli channelnya Ki Upas Landa. Nah, kan sudah dibayar tuh, saya nggak enak soalnya belum saya pindah rekeningnya. Nah, tolong kirimkan email ke saya, 3 angka tersebut, 3 digit tersebut, kirimkan ke email saya ya. Jadi saya kehilangan jejak semua, mohon maaf sekali, bukan apa-apa tapi nggak enak juga. Aduh pusing. Nah, ngobrol lagi lanjut. Salam dong, Gus. Salam apa? Salam buat penonton, Jare. Oh, salam buat penonton. Gimana? Udah kabarnya Mbah Mat Suling? Ya baik-baik. Baik-baik, alhamdulillah. Ya, Baik. diberi kesehatan, Alhamdulillah. sehat, masih panjang umur. Sebetulnya saya ini sudah tidak kuat. Sudah tidak kuat? Kenapa? Begini orang Nah. udah tumpuh. Sampean dulu itu pernah bilang sampean aslinya mana itu? Daerah ngapa-ngapa itu mana? Kroya? Mana? Kroya? Kebumen. Kebumen. Kroya atau Kebumen? Kebumennya Kroya ya perempuan. Dekatnya perbatasan Kroya sama Kebumen. Loh, Kroya itu ikutnya mana kabupatennya? Kabupatennya Kebumen. Oh, Kebumen. Iya, benar Kebumen ya. Betul. Bukan Tegal ya. Bukan Tegal jauh. Dan kamu kan punya saudara Tegal kan, Dan? Bapak saya Kebumen, Gus. Oh, bapakmu Kebumen. Gombong. Oh, Gombong. Mungkin tahu ini Mbah Mat Suling. Iya. Nah, kenapa nggak pengen balik ke sana, atau mungkin sudah nggak punya saudara atau gimana? Ya karena saudara sudah tidak kenal saya kan, sudah lama saya Oh, udah menikah lama ke ya? sana. Saya umur 400 lebih, Ah. ya kan 400 lebih. Ah, Terus saya datang ke sini beberapa tahun, saya berjalan terus dari ilmu sampai di Jawa Timur, sampai Jawa Timur kembali lagi ke barat. Terus saya duduk di sini nih, di lereng Gunung Lawu ini. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, selama sampean tobat, ada nggak anak-anak didik sampean, murid-murid sampean yang jadi preman dan yang jadi dukun itu datang ke sini? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Payah anak buah ini, payah murid-muridnya ini. Bagi murid-murid, Habis dia itu tobat malah nggak ada yang datang ke sini. Yang ngabarin nggak ada. Cuma Nak Suryo. nah itu Mas Kancil katanya sering ke sini.
Ya sering dulu, Ah. sekarang udah enggak pernah sini. Wah, besok kalau ketemu sama Mat Kancil tak jitak tuh kepalanya itu. Oh, macem-macem Mat. Saya juga penasaran sama kancil itu. Penasaran sama Kancil? Justru saya tuh waktu itu penasaran saya itu sama Mat Kancil. Saya Oh. Agus, saya bantu, saya ikut, saya bantu, enggak digape. Enggak Nah, tahu kenapa. cuman Mat Kancil sudah tobat. Pahit. Mat Kancil sudah tobat. Apa Mbah? Ah ya Aduh, udah tua gini nih. kalau batu-batu kan nggak usah ngerokok, nginang. Kalau nginang tuh cari Apa? itu? Suruh. Enggak. Cari apa? Anu Aporia enjet, yang enjet, enjet itu. enjet, Bukan. kapur enjet itu ya. Ajarin Nanti sholat. besok kalau Kabel waktu kabel saya ada di bawain. sini kabel pasti ada persiapan Mm-mm. untuk Nah, jamu. kemarin-kemarin itu kan cuman di balik layar ya sahabat-sahabat. Saya sudah ngajarin sholat ke Mbah Mat Suling. Lah, jadi kalau mau tahu boleh nanti dipraktekkan sholatnya gimana, gerak-gerakannya gimana. Masih ingat nggak Mbah? Gerak-gerakan sholat? masih Masih ingat? Masih. Coba Mbah. Coba berdiri gerak-gerak. ya, Kan kiblatnya sana. Nah, Ya. coba Mbah. ya bentar ya, Nggak usah wudhu, cuman praktek aja, Iya. nggak usah wudhu. permisi Ya, ya udah tua ya gini. ya pelan-pelan Mbah. Praktek sholatnya gimana? Praktek sholat. Tangannya gimana? Nah, terus apa yang dibaca itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Fatihah dulu. Al-Fatihah. Terus surat ya surat pendeknya yang sudah saya catetin kemarin itu sudah hafal belum? yang mana? Yang surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallah itu. Udah satu. Coba Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan Wih, ahad. mantap. Nah, terus setelah itu Terus, habis baca surat. Allahu Akbar. Nah, ini namanya apa? Ingat nggak? Lupa saya. Aduh, lupa. Wajar maklum. Ruko. Ruko. Ya. Ruko. Nah, ingat nggak bacaannya? Ya. Terus Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Nah, Ini namanya apa ini? Nggak saja. ah, namanya Lupa. namanya apa? Yang dari ruko terus kembali ini Ah, nah, coba ingat nggak namanya apa? lupa aku. Namanya upacara. Lupa. Ya, Aduh, apa ya? lupa. Nanti dipelajarin lagi. Terus habis ini Terus sujud. sujud. Ya, berarti ingat Allah sujud itu seperti apa? Akbar. Ini yang ya. Ya, Ya, terus terus Allahu Akbar. wah kakinya sudah bisa, kakinya itu. Ya. Nah, bener itu kakinya. Benar. Ya, waktu itu kan salah itu kakinya. Iya. Sekarang udah bener Yang kakinya. kemarin kan gini saya. Ya, Kayak sinden. kayak sinden itu. Sinden. Nah, Pak Yang Widodo. betul gimana? Yang betul gini ya. Yang betul tadi. Ya ini. Nah itu insya Allah betul. Terus habis itu kan sujud pertama, sujud Iya. kedua. Ya Allah Akbar. Allah Akbar. Kembali lagi. Kembali lagi. Berdiri. Oh. Allah ya Allah. Aduh. Akbar. Awas hati-hati. Iya. Oke, ya udah. Dah duduk. Yuk makan sini. Mantap. Udah benar tuh. Udah insya Allah udah benar. Tinggal di Yang istiqomahkan saja. nama-namanya yang habis ruko terus sujud tuh saya lupa. Nanti dipelajarin. Mm-mm. Dibawa pulang, Gus. Hah? Dibawa pulang. Dibawa pulang nggak mau Turun. meninggalkan tempat buminya ini nggak mau. Gitu. Siapa tahu kalau Coba ditanya sama Pak Widodo mau nggak Pak? gimana Pak? Kang Mat Suling. Kalau sewaktu-waktu saya main ke sini, terus saya ajak ke padepokannya beliaunya GNS. Terus saya duduk di sana. Enggak duduk di sana. Tinggal di sana. Maksudnya tinggal di sana. Ah, Wah, saya ragu kalau tinggalkan tempat sini. ragu kalau nembak. Kalau enggak mau di sana, ya sekali-kali tidak Kalau- ke rumahnya. Kalau ke tempat Nak Suryo ke Padepokan. Iya Padepokan. Kalau tidak salah Padepokan Cokro Cakra Lodaya. Cakra Lodaya. Ya, Ya. Cakra Lodaya. Kalau saya bilang Cokro Ludoyo. Ya Cokro Ludo kan bahasa Jawa. Nah, Cokro Ludoyo. Ya. Hmm. Ya nanti Nak Suryo habis
badan saya ini sehat, saya mau sana tapi ya kembali sini lagi. Diantar ke sini lagi. Iya, Kenapa nggak mau meninggalkan tempat ini? Ada apa di tempat ini? nggak ada apa-apa. Cewek juga nggak ada di sini. Apa? Cewek, tahu cewek nggak? Saya sudah nggak mau cewek. Oh, udah nggak mau cewek. Udah. Aduh. Kasihan para janda-janda ini. Ya kalau saya ini masih nyenang sama cewek, yang muda bagian apa? Oh iya ya, pinter. Mbak Mat Suling kadang-kadang pinter. Nah, iya. Kalau Mbah Mat Suling Saya cari ini cewek yang muda saya itu bagian apa? Sudah bilang aku mau bertobat, aku mau bersyukur kepada Nak Suryo, saya diberi jalan yang baik, saya bisa sembahyang. Ya sama-sama. Nah, Jadi itu cuman saya pingin apa itu namanya dikir sampai tuntas itu. Dikirnya saya diberi barah nanti ya, Suryo ya. ya. Oh, Nak Suryo, Gus Nur Samsun. Nah iya Gus Nur Samsun, dulunya Nak Suryo, saya apalagi Nak Suryo. Dulu gini Pak Wid ceritanya itu saya itu kan ketemu sama Mat Suling itu pura-pura. Saya itu membohongi beliau untuk menumpas anak buahnya. Jadi rencana saya waktu itu, saya rencanakan itu sudah ada 1 bulan sebelum saya bertindak, itu sudah saya rencanakan matang-matang sama Sapu Lidi memberantas kejahatan yang ada di Palembang. Lah saya mantau dulu. Setelah itu saya bergerak. Nah, saya bergerak dikala semua spiritual itu mengikuti jejaknya Sapu Lidi, padahal itu saya yang nyuruh. Itu serencana saya semua. Rencana saya, siasat saya, strategi saya. Nah, setelah itu saya menemui Mat Suling. Kenapa? Karena dulu tahun 2007 itu saya pernah ketemu sama Mat Suling. Oh, jadi 2007. Ya, 2007. Berarti Masih kanak-kanak. Masih anak-anak. Saya masih anak-anak. Saya kesini tuh sama, kalau nggak salah itu sama Mat Gali ya. Ya, Mat ya, Gali. sama anak buah saya. Kok Mat Gali lah? Mat Koden sama Mat Kiwi. Nah, yang saya berantas sekarang itu ada Mat Gali, terus Mat Kancil, terus siapa lagi kemarin itu Mat Bendol. Nah, itu kan anak buahnya, muridnya Mbah Mat Suling semua. Nah, setelah itu ketahuanlah di sini karena Mat Kancil berobat ke sini. Ketahuan ceritanya. Lah, setelah itu saya mengaku. Nah, saya awalnya itu menyamar sebagai nama saya itu Suryo. Menyamar sebagai Nak Suryo, saya pakai pakaian preman. Nah, supaya apa? Supaya mau menurunkan ilmunya kepada saya. Karena Mat Suling pernah berjanji akan menurunkan ilmu-ilmu, syaratnya harus jadi preman ya, Mbah. Ya, Itu. Ya. Kalau memang jadi murid saya harus menghabisi orang 9 dulu. Ya, orang Membunuh 9. Jadi kalau saya menilai Kang Mat Suling, Iya. kamu itu dilicikin sama beliaunya Gus Oh, Nur iya, Samsun. Dilicikin. Nah gimana? Kan siapa itu yang Kancil? Ah, Mat Kancil Kancil. kesini harusnya kan dia nggak tahu kalau sudah ternyata sudah kenal loh. ya, Tadi ya tak? ya. Ternyata Mat Kancil katanya berobat di sini. Begitu beliaunya sini kamu sudah kenal. Ya. Kemungkinan yang jadi murid Jawa Kancil otomatis udah kaget namanya. kuwi. Ya. Dijebak oleh Dijebak katanya. ya, Oh. didapatkan diselidiki. Saya itu tidak menjebak, Mbah. Saya itu cuman pengen bersiasat saja, bermain-main saja, gitu loh, bermain-main. Ya jenengnya orang, yang namanya orang. Ya. Kalau mau sudah takdirnya harus bertobat, jalannya 1000 jalan. Mat Suling sekarang Dengan tambah. Gus Nur Mat Suling Samsun, tambah ganteng. tidak, Hmm. aku bisa bertobat, bisa. Iya. Ah, Jadi bisa gini, mengerti kalau jalan yang bener. menurut saya Gus Nur Samsun itu sebelum memberantas anak buah sampean, gitu. Hmm. Sebelum memberantas anak buah sampean, jadi sampean dulu di cara wah Iya. wah itu Ya. Jadi lagi taktiknya sopo. ini taktik saya. Jadi saya itu punya taktik. Ini Kok sampai- sebetulnya belum saya bocorkan nih, Pak Wid. Rencana saya itu. Jadi saya itu punya taktik begini. Di mana saya harus bertemu sama orang jahat, maka harus berpura-pura jahat.
dan masuk ke dunianya orang jahat. Ya, 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 ya. Jadi istilahkan mengintelijen lah seperti itu. Jadi saya bermain rapi sekali. Coba bayangkan, benar. saya mengorbankan sapu lidi loh. Sapu lidi saya suruh nyantet loh. Ini Mbah Mat Suling ini nyantet Iya. sapu lidi ya. Ya, betul. Nyantet itu. Saya suruh nyantet. Katanya dia musuh mau membantu saya. Padahal itu temen akrab loh. Padahal itu temennya loh. Kok bisa-bisanya loh. Enggak tahu. Ya Enggak Allah. tahu. Gus Dur Santoso itu malah Temenannya Pak. Iya. Orang menjadi satu. Itu sama sekali nggak curiga. Enggak tahu saya. Ya Karena Allah. gini, Pak Wid, saya kan bisa menyembunyikan ilmu. Jadi ilmu dalam saya ini itu bisa saya sembunyikan. Dikala saya bertemu sama orang yang linue atau orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, mungkin kalau saya masih membawa ilmu tersebut, energi saya terpancar di sini, keluar di sini, Mbah Mat Suling akan curiga. Jadi misi saya akan gagal. Kalau ketahuan, pasti misi saya gagal. Nah, makanya supaya tidak ketahuan, saya kosongkan. Ini berbahaya juga. Seandainya Mat Suling itu langsung menghantam saya, posisi saya tidak membekali, Iya. mampu saya di sini, ya, hancur saya di sini, gitu. Dan saya tidak bisa melindungi bangsa Pulidi juga. Itu sudah saya rencanakan sebulan sebelum saya datang ke tempat ini. Itu ceritanya. Memang Kalau sudah tahu nih gimana? orangnya gini. Perasaannya. Dia enggak tahu. Jadi dia sih katanya datang ke sini mau bantu sama polisi ya dah. Iya. Aku harus jadi preman. Kalau jadi preman mau Beliaunya ya mau. Iya. Dia mau suruh bunuh orang 9 mau. Wah. Coba saya ini seperti percaya kan. Siapa tahu Nah, orangnya gitu. berarti waktu itu Mbah Mat Suling percaya begitu saja dengan keterangan-keterangan saya. Iya. Oh, berarti saya pinter ya, saya ya. Aku bilangnya aku mau jadi murid. Mau membunuh sebenarnya. Kepunyaan Itu sebenarnya. Mat Suling apa? Sebenarnya Gus, Iya. itu membunuh? Enggak. Sebenarnya. Enggak sih. Ya Enggak. Allah. Itu cuman Begitu pura-pura. percayanya. Ya. Nah, katanya saya sudah buyung orang 9. Sudah saya masuk gali. Saya menjadi murid Mat Suling. Gimana caranya? Kalau saya jadi gali, saya tidak punya ilmu terus gimana? Saya berikan semua. Nanti kalau Mat Suling sudah tua, kalau masih punya ilmu terus bagaimana nanti kalau mau mati? Saya berikan semua sampai saya lumpuh, tidak bisa apa-apa. Tapi sekarang sehat toh. Sehat. Tahu nggak rahasianya? Alhamdulillah. Rahasianya bisa sehat. Kemarin kan sempoyongan. Poyongan. Nah, sampai kemarin hampir stroke, ya kan? Sekarang kenapa bisa sehat? Tahu nggak rahasianya? Gak tahu, cuman saya minta kepada Tuhan supaya aku diberi kesehatan, bisa jalan, bisa cari makan, dan gitu. Saya mau tahu nggak rahasianya? Coba. Mau tahu? Ya, Jadi rahasianya gini, saya cerita. Kenapa banyak di luar sana itu banyak orang yang penyakitan, bahkan orang yang stroke, orang yang lumpuh, karena lupa sholat dan karena meninggalkan sholat. Itu. Jadi intinya, dikala sampean kemarin belum sholat, ya wajar sampean sempoyongan. Tapi dikala sampean sudah belajar sholat, sehat. Sholat itu selain ibadah, itu juga menggerakkan tubuh, itu olahraga. Sehat itu. Kan seperti itu. Itu. Jadi dikala sampean ibadah, terus sampean juga olahraga dengan cara gerakan sholat, niscaya Allah, Tuhan, memberikan cahaya ke dalam tubuh sampean, memberikan kekuatan. Jadi inilah manfaat dari sholat. Fadilah itu. Manfaat dari sholat itu tidak bisa kita ukur dengan kemampuan akal, nggak bisa. Karena khasiatnya sholat, terus kelebihan dari sholat itu ya salah satunya sehat, terus ya sehat lahir batin lah. Selain sehat ya punya amal, ya punya pahala,
Ya insya Allah nih Mbah Mat Suleng hidup dunia maupun sampai akhirat husnul khotimah terus. Itu tahu Amin. husnul khotimah gak? Mau. Husnul khotimah itu jadi dimana sama itu akan tercurahkan kebaikan terus, diberikan kebaikan sama Allah. Itu. Tapi dulunya saya kan Nah, dulu itu sudah masa lalu, dibuang jauh-jauh, nggak usah dibebani. tapi Allah memberi Ya pasti, maaf. pasti Allah itu memberikan maaf kepada siapapun. Allah itu sudah berjanji. Bagi siapapun hambanya, ciptaannya yang pernah meninggalkan Allah, yang pernah lupa sama Allah, jika dia mau taubatan nasuha, jika dia mau mendekat kepadaku lagi, meminta kepadaku lagi, maka saya akan memberikan yang lebih dan saya akan menghapus segala kesalahannya, dosanya, dan saya akan memberikan kesucian bagaikan anak yang baru lahir. Makanya syaratnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, karena Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah saja. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ora ono pangeran kajaba Gusti Allah, kan seperti itu. Nah, jadi Tuhan satu-satunya orang yang bisa mencukupi kita lahir batin itu hanya satu, yaitu Allah. Tidak orang lain. Manusia tidak bisa memberikan kita, gunung tidak bisa memberikan kita, setan tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita, ya. Hanya Allah yang bisa memberikan segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan. Bahkan kita tanpa minta, kita akan dicukupi sama Allah. Syaratnya satu, harus taat. Itu syaratnya. Kalau sudah taat, nggak usah minta-minta, Allah pasti akan mencukupi. Itu. Dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya juga bersaksi. Aku nyekseni, kula ingsun nyekseni minangka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kekasih Gusti Allah, utusannya Gusti Allah. Jadi kita menjalankan sholat itu suatu perilaku yang kita mencontoh perilakunya Rasulullah. Karena Rasulullah sholat, kan seperti itu. Nah, kalau sudah menyaksikan adanya Nabi Muhammad utusan Allah, kita harus sholat. Karena Rasulullah melakukan sholat. Kalau kita tidak melakukan sholat, maka di situ diartikan dia belum menyaksikan adanya Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Berarti orang yang belum sholat, orang yang belum melakukan kebaikan, itu namanya belum bisa dikatakan cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada Rasulullah, harus melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, harus melakukan apa yang pernah dipesankan oleh Rasulullah, ucapan maksudnya, wasiat atau wejangan dari Rasulullah. Seperti itu, Mbah. Jadi sekarang sehat ya. Gus, Mat Suleng suruh sholawat, Gus. Orang masih belajar dipaksa sholawat. Kasih HP, Gus. Coba Mbah Mat Suleng kasih HP. Ngerti nggak, Mbah, HP kayak gini, Mbah? Ini ada sampean ya, ada gambarnya sampean tuh. Ini ada saya, ada sampean. Nah, yang komentar ini, tulisan-tulisan ini komentar. Komentar ini yang ada di dalam mana ya? Di dalam, saya nggak bisa nunjukin di dalam mana ya. Pokoknya di dalam sana. Ini yang nulis tulisan huruf-huruf ini huruf. Ini tulisan, Mbah. Tulisan huruf. Ini bisa masuk ke HP. Itu ada orang yang punya HP juga, terus nulis, ngetik. Aduh, ngetik itu apa sih ya? Nulis ya? Nulisnya pakai, wah saya pusing ini saya. Nulisnya pakai HP, nggak pakai diskrip, nggak pakai. Nulisnya gimana? Nulisnya gimana? Di HP, nulisnya gimana di HP? Kalau nulis saya ya bisa, tapi kan pakai pensil. Masih Nokia jadul aja, Gus. Nulisnya gini, Mbah. Nulisnya gimana ya? Saya prakteknya ya. Nulisnya nih, Mbah. Ini dipencet bawah sini. Nah, ini ada huruf-hurufnya. Tinggal dipencet gitu. Nanti setelah itu dipencet yang warna biru ini, kirim. Nanti akan muncul ke sini.
Nah, tulisan sampean akan muncul ke sini. Nah, nanti akan bisa dibaca. Saya bisa baca, sampean juga bisa baca. Lah, sekarang lebih sakti sampean atau lebih sakti HP? Sampean nggak bisa masuk ke HP, tapi HP bisa memasukkan sampean. Ini sampean ada nggak? Nah ini Mana? Sampean mana? tuh yang Ini ya. Nah, sampean mana? Ini. Gitu. Nah, sampean bisa masuk ke HP karena canggih. Aduh. Minum, Mbah, minum, Mbah. Nih, minum dulu. Mana minumnya mana? Ini ya. Nah. Jadi, bentar ya. ya. Ah, kalau minum tangan kanan. Hmm, Tangan kanan. Tangan kanan itu tengen. Tangan tangan. ini Iya, gitu. yang lagi. Ah, nambah lagi haus itu namanya. Doyan atau haus, Mbah? Bangun. Kalau nggak tahu diberitahu ya makasih. Nah, Yang baik minum tangan tangan kanan, tengen. Hmm. Biasanya ngiwo ae. Bawa. Mas Suling bawa ke klinik Gus. Mas Suling bawa ke klinik, disuntik. Tembus nggak disuntik ya? Wah, sekarang saya ini dicopot semut ada sakit. Oh, dicokot semut Sekarang sakit. sakit. Udah, dulu apalagi semut, apalagi ular. Nah, nggak mempan dulu. Nah, Mungkin sekarang bisa disuntik ya? disuntik bisa Bisa. ya. Ya kalau nanti kalau aku sudah turun ke tempat mana padepokannya Gus Nur Samsun, Ya, aku diberi obat ya, no, Gus. siap. Nanti ada obat di sana, tak kasih madu, Mbah. Oh ya. Nanti tak kasih madu. Madu Tawon. Lebah, Oh, iya. tawon. Kalau lebah sih banyak. Oh, di sini banyak. Banyak kalau bisa di tempat apa tuh? Gempalan batu di Oh, di gumpalan batu. Ya, Di pohon. di pohon yang ada. Asli itu malah asli. Malah sih bagus itu. Iya. Tapi sampai bisa manjat nggak? Ya. Bisa naik ke pohon nggak sampai? Kalau manjat ya kalau manjat kalau niat ya bisa. Tapi kalau Nah, nanti kalau jatuh gimana sampean? Udah tua, petengklean. iya namanya kalau orang Jawa ada yang bilang Apa? gaplek peringgilan. Gaplek peringkilan. Ya. Apa itu? Wis tuwek petakilan. Wis tuwek petakilan. Ya. Gaplek peringkilan. Wis tuwek petakilan. Gaplek. Gaplek. Hah? Gaplek petakilan. Heeh. Kue cuek petakilan. Gaplek peringkilan. Wis Wis tuwek tuwek petakilan. petakilan. Wah, ini nih. Jeneng orang tua itu gitu lah. Ya. Jadi untuk Mbah Mat Suling yang penting sehat terus ya. Amin. Tadi itu saya bawa beras ya, bawa manci, bawa wajan. Nanti sampean kan ada panah juga. Nanti sampean kalau mana-mana burung ya. Masa masih boleh malah di. Pasti Boleh, Masih boleh. boleh. Boleh sih. Kalau nggak ketahuan, Kalau ketahuan pelindung ya Oh, boleh. demi Nah. perhati ya, Pak. Nanti bisa digoreng, nanti disiapin minyak goreng, beras, gitu. Nanti masak. Sebetulnya sahabat-sahabat saya itu setiap hari nyuruh orang ke sini. Tanya saja sama Mat Suling nih. Jadi saya nggak jarang ke sini, cuman jarang saya syuting, jarang saya kamera. Anak-anak Gus Nur Samsun Iya, di iya. sini. Iya. Nggak Yang- kenal saya. Lah ya kan Nggak saya. bilang sama saya Ah, nggak tahu. Nah kemarin sampean kata anak buah saya katanya kan saya suruh nganter roti itu. Nah sampean tidur, lah sampean bangun-bangun ada roti nggak? Ada. Ada. Lah iya itu anak buah saya yang Tapi kalau ngasih. nggak dimut dulu nggak cerdas. Oh kalau nggak dimut nggak cerdas. Kalau gini-gini kalau nggak dimut dulu nggak cerdas. Berarti giginya ompong. Nah kalau kayak gini nih, Ya kalau gitu dicuilin gini. kalau diculin, nih saya bukain, nih Kasih. dimakan, Ya. biar sehat. Ini makanannya orang Amerika. Amerika tahu nggak? Tahu. Amerika itu ini turun gunung, terus
ke kiri itu kan ada jalan setapak itu. Ke kiri terus ke kanan turun lagi. Ya kan di situ kan ada kali, Mbah. Nyebrang kali. Nah, setelah nyebrang kali sampai nemukan aspal, sampai nyebrang aspal. Jangan diem di aspal tabrak sampean. Ya. Jadi sampai ke aspal itu lurus. Ya, nyebrang aspal, terus sampai lurus terus nyebrang kali lagi. Lah, di situ ada, Mbah. Tuh. Amerika. Bukan Amerika. Apanya? Ada ikan di situ, Mbak, mancing, Mbak. Itu namanya bukan Amerika, Ameriki. Masih ada. Di sini ada jalan-jalan ya, Dam. Jalan-jalan. Terus di situ ada gua, hujan lebat. Ada gua, anaknya nih lari-lari masuk ke gua. Belum, masuknya ke sini. Gua. Lari-lari anak kecil masuk ke guanya sini. Kasih jamu biar sehat, Gus. Dikasih jamu kuat. Aduh, jamu kuat perkasa, laki-laki punya selera. Nah ini ngobrol-ngobrol sama inilah siapa? Pak Wit. Iya. Ngobrol sama Pak Wit. Pak Wit tuh pengen minta ilmu katanya itu. Oh, udah enggak punya ya. Enggak punya. Saya Ilmunya dihabisin sama GNS. telat. Lanya aku gak oleh Ilmunya sudah dihabisi GNS. GNS itu siapa tahu nggak? GNS itu tahu nggak? Nur Samsung. Wih tahu, Gus Nur Samsung. Katanya anak-anak itu yang bukain HP, bengak-bengok di bawah itu. Sama main-main itu, sama gembala sapi, gembala kambing. Oh berarti orang-orang di bawah sana itu pada tahu? Iya, baru ada. Berarti yang saya di bawa gunung HP. sini terkenal sekarang ya? Atau mungkin jangan-jangan gara-gara ada judul Mat Suleng itu ya, mereka terus nonton ya? Mungkin. Tapi anak-anak nggak tahu kalau saya di sini namanya Mat Suleng, anak-anak kecil-kecil nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi mereka tahu kalau sampean itu sesepuh di sini tahu. Nah, iya tahu. Cuman dia kalau dekatin saya nggak berani, Takut. takut. Nah dikira sampean itu dukun santet mungkin. Iya. Itu. Katanya kan orang bilang dukun santet jangan dekat-dekat di gubuk situ. Di atas berarti... itu ada orangnya satu tua, tapi orangnya bikin resah orang banyak. Nah, berarti orang-orang itu nggak berani masuk ke wilayah sini karena menganggap sampean itu orang jahat. Nah, ya sekarang udah banyak yang lewat. Iya karena udah tahu YouTube kan mereka. Tapi ada nggak warga di bawah sana yang ngasih makanan gitu, ada nggak? Ada yang lewat. Mantap. Ada tuh, wah udah tua mau mana? Saya rencek nak. Rencek itu apa? Rencek ini apa? Rencek itu apa? Kayu bakar. Pang. Nah, kayu bakar yang jatuh. Kayu kering. Ya kayu kering, tuh bakar. Garangan. Ya untuk bakar garangan. Rambut Mbak Suling kemana, Gus? Rambutnya. Dipotong. Rambut. Saya yang motong rambutnya. Ya, saya yang motong. Yang motong Gus Nur Samsul. Katanya biar enggak gimbal, Mbah. Dipotong aja. Soalnya si Pak Widodo inget nggak yang Betor Karang? Iya, ingat. Yang nyekap saya itu. Iya. Sekarang sudah potong. Nah, Mat Suleng sudah saya potong, ya. Bentar lagi Ki Upas akan saya potong. Ki Upas itu yang pernah membantu Sapu Lidi waktu sampai nyantet Sapu Lidi itu. Iya. Itu yang penampilannya pakai tongkat kayu itu namanya Ki Upas Landa. Nah, itu kan rencana saya karena beliau Ki Upas itu sekarang lagi di Bengkulu, ya. Setelah pulang dari sana rencana mau saya potong, saya cukur rambutnya biar ganteng semua gitu. Biar saya sendiri yang gondrong sama Pak Wit itu gondrong. Mas Suling kasih baju, Gus. Oh iya, kita lupa bawa baju ya. Ya. Ukurannya apa ya kira-kira ya? Nggak ngerti. Tahu apa ini? Kalau ya ada baju dibawain orang. Nanti ada. Pakaian-pakaian bekas itu ada. Nggak usah baru-baru lah. Baru-baru juga nanti gatal-gatal.
berapa pokoknya untuk nutupi badan. Yang penting bisa nutupin badan ya. Nama asli Mat Suling siapa Saya bos? tidur enggak pernah pakai. Oh iya, remote, nggak pakai nama apa. asli Mbah Mat Suling siapa? Nama aslinya? asli. Aslinya Iya, nama asli lahir kecil dulu. nggak tahu. Lu kok nggak tahu? Kan saya pergi itu teman-teman saya nggak ada. Orang tua saya memberi nama saya siapa enggak. Saya terkenal nama Suling kan pegang ini. Oh, Ini udah lama ya. dinamakan suling itu karena sampai Iya. suka main suling. Baru umur 14 tahun saya sudah pegang ini. Oh, Orang-orang itu kalau manggil saya nah, Suling, Mas Suling, suling gitu. gitu aja. Karena bawa suling. Iya bawa Suling. Oke. Oke, sahabat-sahabat, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mbah Mat Suling, sama Pak Widodo di episode berikutnya saja ya. Di episode berikutnya mungkin apa ya? Saya pengen turun dulu, ngambil beras, manci dan lain-lainnya. Setelah itu nanti mungkin ganti episode besok malam tayangnya. Kita ngobrol-ngobrol rahasia. Rahasia. Oke sahabat-sahabat, terima kasih dan akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan Mat Suling, doakan Pak Widodo, kami, saya semoga semangat terus, sehat terus. Jangan pernah lupa salam putar tasbih, waca sholawat.